Israel akhirnya resmi masuk ke dalam Board of Peace. Indonesia sendiri sudah resmi masuk ke dalam Board of Peace. Nah, keberadaan Israel dan Indonesia dalam Board of Peace tentu akan menjadi sorotan publik terkait dengan pertemuan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Gitu. Pada saat bersamaan, Presiden Prabowo memerintahkan kepada TNI untuk menyiapkan pasukan dikirim ke Gaza. Ini menjadi polemik di Indonesia. Opini Rakyat hari ini mengundang seorang pengamat militer, tapi juga guru nih, tapi juga teman, juga pendidik, dan mungkin sekarang jadi pendiri di Lab 45, Mas Andi Wijayanto. Selamat datang Mas Andi. Terima kasih Mas ya, diundang. Udah hadir di acara Opini Rakyat hari ini. Ini keistimewaan nih buat Opini Rakyat menghadirkan seorang pengamat militer yang kita tahu rekam jejaknya cukup sangat tajam dalam menganalisis isu keamanan. Mas, ini kita to the point aja langsung Mas. Sebenarnya masuknya Israel ke dalam Board of Peace, apakah ini akan juga merubah konsistensi sikap Indonesia terhadap Israel dan Palestina? Orang klub bola Israel masuk ke Indonesia aja nggak boleh gitu. Ini satu wadah dalam BOP. Gimana ini Mas? Ya, kita memang sedang masuk ke era anomali ya dalam hubungan Indonesia dengan Israel. Anomali itu sebetulnya sudah mulai terasa ketika perdebatan Piala Dunia U20. U20. Ya, selama ini ada satu pakem untuk kebijakan luar negeri kita ke Israel ya sejak ada Dasar-Sila Bandung tahun 55, bahwa sebelum ada negara Palestina yang merdeka berdaulat, kita tidak akan memiliki hubungan apapun dengan Israel. Titik di situ. Gitu. Nah, lalu ketika Piala Dunia ada upaya untuk memisahkan antara politik dan olahraga, gagal dilakukan. Terakhir tentang kejuaraan senam dunia ya. Heboh tuh waktu bola waktu itu ya Mas? Ya, heboh banget. Ya, itu saya ingat juga puasa Lebaran ya saat itu. Nah, tapi ketika Pak Prabowo berbicara di sidang umum PBB, ya bahwa setahun lalu ada perubahan posisi dari Indonesia. Ya. Jadi perubahan posisinya adalah jika Israel mendukung opsi dua negara, two state solution, maka Indonesia mempertimbangkan untuk memiliki hubungan tertentu dengan Israel, bahkan menawarkan bahwa perdamaian di Timur Tengah, terutama di Palestina, hanya bisa terjadi jika ada jaminan keamanan Israel. Yang semula Palestina merdeka berdaulat mutlak sebagai prasyarat, nah sekarang oleh Presiden Prabowo diubah menjadi sesuatu yang kondisional, asal saja Israel mau mengakui solusi dua negara. Dan ini berlanjut ya sampai sekarang. Yang menjadi kritikal di Board of Peace nanti tanggal 19 Februari adalah apakah Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia akan bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu. Ya, bertemu, dan jangankan dulu di level Presiden. Saya dulu Gubernur Lemhanas pun nggak bisa bertemu dengan pejabat di tingkat manapun di pemerintahan Israel. Ya, nggak bisa sama sekali. Jadi itu melanggar norma diplomatik yang selama ini sudah ditetapkan oleh Kemlu ya. Ya kalau kemarin saya itu terbangun kira-kira jam 3 pagi ya. Lalu melihat Twitter saya, X saya. Lalu di situ muncul berita bahwa Perdana Menteri Netanyahu sakit sehingga mungkin tidak datang. Ya, tidak datang di Board of Peace tersebut. Tapi tetap aja kita harus bertanya nanti kemungkinan ke Kemlu ketika nanti Pak Prabowo hadir, Netanyahu hadir, satu ruangan, apalagi kalau nanti menandatangani dokumen bareng-bareng, ya apakah memang conditionality dari hubungan Indonesia dengan Israel tentang Palestina itu sudah betul-betul dijadikan pakem baru dalam politik luar negeri kita. Indonesia kan sikapnya jelas Mas, dari 55 meminta Palestina merdeka gitu. Sementara Netanyahu dan Israel serta Amerika kan juga jelas
tidak akan memberikan kemerdekaan buat Palestina. Pertanyaannya, Ya. ini mainan apa sebenarnya? Ya, terutama kalau dilihat dari garis politik kanannya Netanyahu ya. Iya. Ya, berkali-kali mengatakan secara Gamblang, eksplisit tidak ada. Tidak akan ada negara Palestina, terutama di Gaza. Jadi two-state solution itu tidak reliable lagi. Artinya kemudian seharusnya Indonesia betul, sikapnya juga tegas. Ya. Jadi kita juga harus memahami bahwa di Israel sendiri ya ada faksi-faksinya. Ada faksi kanan, ultra kanan yang tidak menginginkan keberadaan Palestina. Lalu ada faksi tengah ya yang memperjuangkan keberadaan Palestina. Lalu ada faksi kiri yang keberadaan Palestina itu bukan isu untuk mereka. Palestina ada atau enggak itu bukan isu yang akan menarik konstituennya mereka. Ya, jadi salah satu memang perubahan yang harus terjadi di politik domestik Israel tentang two-state solution ini ya terjadi pergantian faksionalisasi politik. Kalau tetap kanan dan ultra kanan yang sekarang memerintah di Israel, nggak akan ada opsi untuk two-state solution. Ya masalahnya kan itu menjadi prasyarat, menjadi conditionality. Kita akan membuka hubungan dengan Israel jika Israel memikirkan two-state solution, akan memperjuangkan two-state solution. Tapi pemerintahan sekarang tidak ada opsi tentang two-state solution. Ya karena itu pertanyaannya, mengapa kemudian duduk bareng dengan satu pemerintahan yang tegas-tegas secara eksplisit menyatakan tidak ada opsi dua negara Israel Palestina di sana. Konyol berarti Mas sorry, saya tambahkan lagi pula kan ICC sudah menyatakan Netanyahu sebagai penjahat perang. Ya. Pertanyaannya, ngapain kita duduk dengan sosok yang secara nyata di internasional dianggap sebagai kejahatan perang? Hari ini apalagi sebagian aktivis melaporkan ke Jaksa Agung untuk tidak menerima Netanyahu kalau masuk Indonesia karena penjahat perang dia. Ya betul ya, jadi ya itulah ironinya ya. Jadi kayak Trump mendirikan board of peace, tapi salah satu boardnya ya ternyata tertuduh penjahat perang di ICC yang tidak bisa mendarat di negara-negara Eropa Barat, misalnya tidak bisa mendarat di beberapa negara bahkan di Afrika. Ya, jadi nanti bagaimana efektivitas atau kredibilitas dari board of peace ini sendiri? Ya, saya pikir Pak Prabowo ini punya inisiatif terobosan di waktu yang salah. Ya, dengan kelompok yang salah pula. aduh, berarti salah banget itu sebenarnya sorry Mas Andi kan dosen hubungan internasional juga. Track yang benar kan udah dalam track PBB sebenarnya. Dinamika ngapain kita keluar jalur track? Ikut langgam politiknya Donald Trump. Ini kita ikut langgam politik Donald Trump nih, bukan langgam PBB, Mas. Benar, sudah ada resolusinya kan? Sudah ada resolusi tentang dukungan endorsement ke peace plan-nya Gaza, 20 peace plan tersebut, yang memang kemudian di situ menyambut baik jika ada upaya ya untuk penyelesaian Gaza secara damai. Nah, yang sekarang belum terlihat apakah resolusi yang mendukung peace plan itu juga yang akan menjadi dasar bagi Board of Peace untuk nanti menggelar misi perdamaian di Gaza. Ya belum tentu. Normalnya kalau kita selama ini dalam puluhan kali kita terlibat dalam peace mission ya dari UN, mandatnya selalu dari PBB, kita selalu pakai baret biru. Kalau kita membuat command structure selalu nanti ujungnya adalah sekjen PBB yang ada di sana dan selalu sifatnya peacekeeper ya, jadi bukan peace building ya, sudah benar-benar peacekeeper, sudah ada ceasefire dan seterusnya. Sebagian besar kita melakukan misi rekonstruksi dan humanitarian. Nah, kalau masuknya sekarang, ya masuknya kira-kira nanti awal-awal itu adalah April, maka misinya itu belum peacekeeper. Ya, ceasefire-nya sudah ada, tapi kemudian masih ada kekerasan bersenjata, kelompok bersenjata yang ada di Gaza. Sehingga tugas pertamanya, misi pertamanya, kalau tidak ada upaya yang signifikan dari pasukan Israel yang ada di Gaza adalah disarming Hamas, ya, jadi melucuti ya senjata Hamas. Satu misi yang belum pernah
kita lakukan selama ini di bawah mandat PBB. Tapi ada satu hal yang menarik, Mas. Kan ini kan kalau itu tadi bawa PBB kan, normal lah kita sejak 1957 ikut gitu ya. Mulai dari Kongo, Libanon, Mesir dulu ya. Tapi yang menariknya adalah ini BOP kan organisasi internasional baru. Nah, mandat apa kira-kira? Sedangkan di BOP sendiri tidak jelas model plan dan reconstruction yang dimaksud untuk Gaza dan tidak ada kata Gaza di dalam. Ya, mandat PBB itu hanya bisa berlaku bab 6, bab 7, bab 8. Ya, piagam ya, PBB. piagam PBB. Ya, kalau bab 7 kan self defense. Ya, self defense. Lalu kalau bab 7 itu satu negara diserang maka self defense dilakukan langsung oleh Dewan Keamanan PBB. Use of force itu. Bab 8-nya PBB-nya bisa memberikan mandat itu ke organisasi regional yang memang tercatat di PBB. Nah, board office-nya belum. Nah, jadi yang kemarin saya pikirkan adalah mandat itu tidak datang ke board office, tapi mandat itu akan datangnya ke ISF, International Stabilization Force. International Stabilization Force ini normal, ini kumpulan negara yang menyumbang angkatan bersenjatanya untuk membentuk International Stabilization Force itu jauh lebih sederhana. Kalau seandainya dari Dewan Keamanan, lalu mandatnya diberikan ke International Stabilization Force. Awal-awal di 20 peace plan-nya Gaza, negara yang terlibat itu cuma 6. Ya, disebutnya 5+1. 5 negara yang ada di sekeliling Gaza, jadi misalnya ada Mesir, ada Jordan, ada UAE, ada Turki, ada Arab Saudi, ada Qatar, plus Indonesia awalnya. Ya, sekarang mungkin berkembang menjadi 20. Ya, awalnya biaya rekonstruksi Gaza di perbincangan ketika di Mesir itu kira-kira 56 billion US dollar. Akan ditanggung oleh 3 negara saja, oleh Arab Saudi, UAE, dan Qatar. Ya, jadi semua negara datang untuk misi perdamaian, untuk misi humanitarian, nanti rekonstruksi Gazanya, itu biaya dari 3 negara ini 56 billion. Ini di luar BOP ya Mas ya? Nah, tiba-tiba ada BOP. Nah, begitu ada BOP, biaya rekonstruksi Gaza itu meningkat menjadi 70 billion. Ya, menjadi 70 billion US dollar. Jadi dari 56 jadi 70, jadi ada selisih. Dan masih 3 negara yang biayai. 70 ini kalau dibiayai, kalau pakai iuran, iuran masuk BOP yang 1 billion ini ya kira-kira pas 56 plus 14 menjadi 70 billion ya kan untuk keseluruhan biaya tersebut. Tapi ini masih yang ada di atas kertas ya, yang belum nanti benar-benar disepakati antara Trump dengan boardnya, dengan board office-nya. Kan boardnya banyak nih, ya ada board office, ada yang kemudian ada administrasi yang paling bawah, yang ada perwakilan dari Palestina, ya ada orang-orang tertentu yang duduk di sana. Ini jadi memang bukan satu entitas multilateral yang selama ini dikenal di PBB. 17 triliun Indonesia wajib itu ngasih duit nanti Mas. Kayaknya ini sesuatu yang sudah dikomitmenkan ya. Ada tuh di BOP-nya kan? Ya, ada Presiden Prabowo untuk menjadi membership yang kemudian memiliki suara ya, memberikan 1 billion ya US dollar itu. Ya, dulu saya waktu itu muncul di publik itu berbarengan dengan rencana pemerintah mengeluarkan Patriot Bond kedua yang besarnya 1,2 billion US dollar. Jadi kita masih punya selisih 200 juta dolar lah kalau pakai Patriot Bond 2. Batara mau beli Innova baru aja nggak dapat. Ya kan sampai sekarang susah. Ini Indonesia ngasih 17 triliun. Wah itu angka fantastis tuh Mas. Buat Sumatera, buat kesehatan ekonomi, yang kondisi ekonomi kacau gini ya Om Bir ya. Ini apa namanya aneh sih menurut saya. Di Indonesia dalam negeri ekonomi lagi sulit, kita ngasih 17 triliun. Gimana menurut Mas Andi nih? Ekonomi kan lagi kacau juga ini Mas. Iya, hanya kita ngasih 17 triliun hanya untuk ke dalam organisasi yang nggak jelas itu loh. Betul. Ya, apalagi ini organisasi yang akan berada di bawah kepemimpinan satu orang yang bernama Donald Trump. Jadi bahkan bukan di bawah kepemimpinan Amerika Serikat atau bahkan di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat. Benar. Ini kepemimpinan satu orang, individu Donald Trump yang akan menjadi pemimpin seumur hidup, yang memiliki hak veto seumur hidup. Jadi belum pernah ada organisasi internasional pasca Perang Dunia II yang seperti ini pengaturannya. Tadi bahasanya anomali. Anomali. Mas, Bahasa sederhana sebenarnya
di teori HI ini nggak ada Nggak ada. rujukan Nggak teorinya. ada, anomali. Ya, kita harus buat textbook baru. Ya. Nah kalau pertanyaan saya, tadi Mas menyinggung ISF, setahu saya Indonesia tidak pernah ikut serta di dalam jenis pasukan yang model seperti ini, gitu. Sepanjang yang saya tahu. Ya, memang. Dan terlebih lagi ini tidak di bawah PBB. Selain mandat yang tidak jelas, tetapi juga yang kita permasalahkan lagi adalah sejauh mana kemudian mereka ini bertugas dalam konteks misalnya kalau perebutan senjata, maka kita harus berpihak pada salah satu kan. Sedangkan dalam kredonya dalam peacekeeping operation di dalam mandat PBB Ya. itu sama sekali tidak berbicara soal keberpihakan. Kalau ini kan berarti kemudian permintaan Israel untuk disarmaming pasti akan terjadi dan dengan tidak langsung kita akan berhadapan langsung dengan Hamas misalnya atau faksi-faksi bersenjata Jadi Palestina. Kalau disederhanain nih, kalau tentara bahasa ditaruh dikirim ke Gaza TNI, ini ada di mana? Ya. Mau berpihak ke Hamas atau berpihak ke Sedangkan di pikiran Israel. masyarakat Indonesia dikirimnya kita di sana sebagai penjaga perdamaian, peacekeeper. Ya, ya makanya kalau ini kita baca dalam kondisi konvensional, ini mandat PBB, lalu kita masuk ke sana bukan sebagai combat operation yang peace builder, ya, tapi memang sudah ada ceasefire yang harus dijaga. Ya kira-kira kalau ini meja ini Gaza, ya, dari Rafah sampai ke Gaza bagian utara ini kira-kira 45 km gitu ya. Daerah ini berat ya karena ini perbatasan dengan Mesir, ya disinilah gerilya kotanya Hamas, disinilah terowongan-terowongan rahasia. Yang bagian tengah ini sudah dikuasai sepenuhnya ya oleh Israel, tapi masih ada pergerakan Hamas. Yang bagian utara sudah nggak ada pergerakan Hamas. Ya, tapi ini sudah puing-puing. Ya, isinya puing-puing. Sepanjang 45 km jalan ini puingnya sudah dihitung kira-kira 40 juta kubik puing yang harus Kalau normal kita membantu humanitarian, membantu rekonstruksi, membersihkan puing-puing, membersihkan kamp-kamp pengungsi, terutama yang ada di tengah dan yang ada di utara. Ya, tapi baik Israel dengan Hamas tidak butuh pasukan di tengah dan utara. Benar-benar nggak butuh. nggak perlu nih. Ya nggak dibutuhkan, ini udah stabil. Ya tengah dengan utara udah stabil dan kendalinya sudah Israel. Di situ Israelnya sudah mengusulkan koridor mana. Wah, ini jadi persis banget. buffer zone ya. Iya, Misalnya buffer bagian zone. sini yang berbatasan dengan Israel dikasih Ini persis yang terjadi tepi barat ya, mereka bikin dikasih koridor. buffer zone sekian kilometer gitu ya. Nanti Di dia taruh sini settlement. daerah kosong. Ya, di sini demilitarisasi. Tidak akan ada pemukiman baru, tidak akan ada penduduk di sana. Ini buffer zone diinginkan. Udah dibuat petanya di tengah dengan di utara. Jadi kemudian nanti penduduk Gaza akan di sana, penduduk Gaza akan di sana. Nanti proyek resortnya Kushner akan di mana menghadap ke laut Mediterania. Yang ini yang belum. Yang Rafah ini yang berat bagi Israel. Jadi kalau saya itu ini opsi B ya untuk saya. Pemerintah mendapatkan mandat dari PBB, ISF, Humanitarian Mission, Reconstruction Mission, masuk di tengah dan di utara yang tidak dibutuhkan oleh Israel. Yang dibutuhkan oleh Israel adalah combat mission, ya combat mission di Rafah. Itu berarti Hamas. untuk saya itu opsi A. Ya kalau opsi A melucuti Hamas. Jadi biasanya begitu kita masuk, dua pihak yang bertikai berada di wilayahnya masing-masing. Jadi ada Hamas di Gaza, ada Israel di wilayahnya. Ya kemudian kita membentuk buffer pasukan kita untuk membuat tidak ada kontak senjata. Di Gaza beda. Di Rafah, pasukan Israel akan di Rafah. Nah, jadi kalau kita masuk di Rafah, senjata kita itu mengarahnya ke dalam wilayah Gaza, bukan mengarah menjaga supaya Israel nggak masuk. Karena Israelnya sudah puluhan ribu pasukan ada di sana. Mereka kesulitan untuk melucuti Hamas. Nah ini opsi A untuk saya. Opsi A itu yang paling susah. Kita masuk ke sana, combat mission, dibutuhkan 8.000 pasukan, combat, 3 batalion tempur, 2 mekanik, dan seterusnya. Sudah ada proposalnya. Kalau opsi A berarti kita mengingkari komitmen kita 55 dong, Mas. Ya kita kemudian akan berdampingan dengan Israel. Iya kan? Ya, Berdampingan kita akan Israel. bergerak berdampingan dengan Israel, dibantu Dan dengan nggak bicara pasukan kemerdekaan Palestina negara lain. lain. Tidak bicara kemerdekaan Palestina, misinya melucuti Hamas. Ya, memastikan yang namanya stabil, yang namanya stabil di Rafah, di Gaza itu adalah Hamas tidak ada lagi di situ.
ya pimpinan-pimpinannya, sel-sel bersenjatanya tidak ada lagi di Gaza. Mereka kemudian tinggal di Mesir, mereka tinggal di Qatar, tinggal di Jordan. Tidak ada lagi yang namanya pimpinan Hamas di Gaza, tidak ada lagi senjata di Gaza, tidak ada lagi kelompok bersenjata di Gaza. Itu artinya Gaza yang stabil dalam kata International Stabilization Force. Ya, berarti kita menyokong kolonialisme baru kalau gitu dengan kekuatan Kalau baru. misinya itu, ya kalau misinya itu. Nah sekarang di teman-teman di Kemlu, di Kemhan dan di Mabes TNI, misi yang disiapkan itu misi B. Ya kita masuk untuk humanitarian dan rekonstruksi. Nah kalau masuk dengan humanitarian dengan rekonstruksi, yang akan dikirim batalion medik, yang akan dikirim batalion seni, ya konstruksi yang tidak mungkin diterjunkan di Rafah, tidak mungkin diterjunkan di wilayah bagian selatan dekat perbatasan dengan Mesir. Ini kan tidak luas, ya kira-kira ini 11 km, 11-12 km. Ya, perbatasannya ya antara Gaza dengan Mesir, tapi di sini kesannya 45 km ya jalan. Nah ini yang nanti kita lihat apa yang dibicarakan di Board of Peace di Washington DC antara 19 sampai 20 Februari ini. Kita tarik ke belakang Mas. Pengiriman pasukan ini kan mandat siapa? BOP apa PBB ini? Kalau yang di perdebatan sekarang kan ini karena hasil dari kesepakatan di BOP. Bukan dalam konteks PBB nih. Bagi kita, bagi Indonesia, Gaza itu bagian dari negara Palestina. Bagi kita, Gaza tepi barat itu bagian dari negara Palestina. Bagi Netanyahu tidak. Ya, Gaza itu buffer zone-nya mereka. Ya, yang ada kelompok yang disebut sebagai Hamas, tapi otorita Palestina pun tidak di situ. Yang otorita Palestinanya ada di Ramallah, ya di tepi barat. Jadi ini wilayah yang mereka akan menjadikannya buffer zone untuk memastikan serangan Oktober 2023 tidak terjadi lagi, ya ke mereka. Itu kan kayak misi baru kerasnya Israel, never again. Oktober 23 itu never again, dengan cara membuat Gaza stabil dengan tidak ada Hamas, tidak ada senjata Hamas di situ. Ya kalau BOP-nya ngikutin maunya Trump plus Netanyahu, ya ujungnya belum tentu negara Palestina. Ya ujungnya bisa ada status baru Gaza itu yang dirundingkan antara Israel dengan otoritas Palestina. Ya tujuannya menstabilkan Gaza, bukan two-state solution. Ya. Saya mendengarkan Mas Andi aja bingung, apalagi TNI yang di sana tambah bingung loh Mas. Ya kan karena nggak jelas nih misinya apa, mandatnya apa, BOP ini makhluk apa gitu loh. Nggak jelas. Yang seperti tadi saya katakan, saya paparan tentang peacekeeping dari tahun 2000 ya sudah 20 hampir 30 tahun ngajar. Biasanya itu materi yang membosankan untuk saya. Ya gitu-gitu aja. Ya baru kali ini debat, baru kali ini bingung. Seru, ya baru kali ini ada opsi A, opsi B gitu. Mau ngirim pasukan jenis apa, mandatnya seperti apa gitu. Itu baru kali ini. Ini kan nanti kalau dalam konteks BOP dia di luar kondak hukum internasional nih. Artinya apa resiko tentara di sana itu nggak berada dalam perlindungan hukum internasional, rawan sekali tentara Indonesia kalau udah di Gaza nih Mas. Kalau mandatnya begini nih. Betul, makanya kita juga harus memahami anomali lain yang terjadi sekarang ini adalah Trump. Ya, bagi saya Trump itu memang menghancurkan pilar-pilar liberal ordernya Amerika Serikat. Dia nggak mau pakai NATO, ya Greenland aja tiba-tiba mau dia ambil, ya. Dia tidak mau pakai PBB, jelas. Keluar dari keanggotaan multilateral di PBB. Dia tidak mau pakai WTO untuk perdagangan. Dia unilateral, ya pakai tarif gitu ya. Ya Trump ini memang menghancurkan pilar-pilar liberal order yang selama ini jadi penopang hegemoninya Amerika. Nah, bagi dia itu merugikan. Itu mahal untuk menjaga pilar-pilar itu. Sedang dihancurkan oleh Trump. Nah, kemudian kita masuk dalam konstruksi penghancuran multilateralisme PBB-nya Trump. Nanti hasilnya apa ya bisa kita lihat. Saya menyambung pertanyaan Aal. Kalau saya oke lah, hukum internasional sekarang dalam situasi di mana meaningless di bawah Trump. Tetapi yang saya khawatirkan adalah pasukan kita yang berada tugas di sana, dia tetap terikat berdasarkan yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional yang di mana kita meratifikasinya.
sepanjang Mas Andi tahu sebagai pengajar hubungan internasional dan berbicara peacekeeping force itu sudah cukup lama, kan masing-masing negara pengirim memiliki jurisdiksi dalam kaitannya bahwa misalnya ya Indonesia party to the Geneva Conventions, nah kita tunduk di situ. Terus kemudian ada beberapa instrumen internasional yang peacekeeping force kita tunduk pada itu. Negara lain mungkin plus ICC atau plus yang lain. Nah kalau ini bagaimana kalau terjadi pelanggaran yang serius begitu? Artinya kita tidak bisa mengelak kita menjadi bagian dari sebuah kejahatan serius. Ya, itu mirip-mirip waktu Amerika Bush nyerang Irak ya. Betul. Dengan tuduhan Irak memiliki senjata pemusnah massal. Betul. Jadi Irak 2. Ya. Waktu itu Bush meminta ke Presiden Megawati untuk minimal mendukung Coalition of the Willing. Ya, kalau bisa Indonesia memberangkatkan pasukan bagian dari Coalition of the Willing itu Tanpa PBB. tanpa PBB. Ya, lalu Ibu Mega didampingi Pak Menlu saat itu mengatakan Indonesia harus dengan resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Jadi menolak untuk terlibat dalam coalition of the willing itu. Walaupun saya tahu persis bahwa Ibu Mega memanggil Bush George, Presiden Bush memanggil Ibu Mega Mega. Jadi akrab secara personal, tapi tetap aja ada garis pakem lah yang dijaga oleh Ibu Mega, Pak Hasan, bahwa Indonesia hanya akan memberangkatkan pasukan ya ke luar wilayah Indonesia kalau memang ada mandat PBB yang jelas gitu ya. Setahu saya dalam catatan kita ada perwira yang keluar tidak dalam mandat PBB ya karena waktu itu mandatnya dari OKI untuk menjadi observer di Mindanao Selatan. Ya itu saja. Selain itu seluruhnya pakai mandat PBB. Ya nanti kalau seandainya terjadi sesuatu di sana ya prosesnya tidak akan lewat PBB, tapi prosesnya bisa tiba-tiba misalnya terjadi kejahatan perang di sana ya dari ICC langsung kepada individual perwira yang terlibat tanpa ada payung dari Dewan Keamanan PBB. Nah itu yang benar kayak Mega dong, jelas. Kalau nggak ada resolusi PBB nggak ngirim pasukan. Ya. Nah kalau ini belum ada resolusi PBB, kirim 8.000 atas BOP. Ya moga-moga itu tidak terjadi ya? Makanya titik kritis ini ya memang 2-3 hari inilah. Ya saya sekarang melihatnya. Apa resikonya Mas? Andaikan tetap dikirim nih pasukan tanpa resolusi PBB, apa yang terjadi sama tentara Indonesia di Gaza nih? Ya kalau mau ekstrim banget kalau mau ekstrim banget ya kira-kira kita siap-siap ketika Amerika Serikat Trump ya melakukan operasi seperti penangkapan Maduro Venezuela. Ekstrim sekali. Ekstrim saya ya. Ya mereka bergerak sendiri dengan kerangka kepentingannya mereka sendiri. Nah, jadi ini pragmatic interest harus ketemu dengan pragmatic interest. Ya, pragmatic interestnya Trump di Maduro bisa terkait dengan minyak, bisa terkait dengan mencegah Cina atau Rusia memiliki akses ke Venezuela, ya dan seterusnya bisa terkait Monroe Doctrine, sekarang Monroe Doctrine tentang Western Hemisphere. Ada pragmatic national interestnya Trump di Venezuela. Nah sekarang udah jelas kok pragmatic national interestnya Trump dan Netanyahu di Gaza adalah stabilisasi Gaza dalam arti tidak ada Hamas, tidak ada senjata Hamas di sana. Harus demilitarisasi. Ya harus ada pelucutan senjata, itu pragmatis interestnya. Kalau saya yang memang realis, kalau pragmatis interest yang dikedepankan, apa pragmatis interest dari Indonesia? Nah, apa? Kalau seandainya kita masuk, terus kita nggak bisa ngelihat Pak Prabowo akan dapat apa ya interest di situ. Pak Prabowo masuk ke Trump Club, ya itu untuk dapat apa? Bayar 17 triliun untuk dapat apa gitu? Ya apakah kalau kita tidak masuk ke situ, tiba-tiba tarif kita yang 19% balik lagi ke 33%, lalu dinaikkan lagi menjadi sekian puluh persen? Apakah itu yang menjadi pragmatis interestnya atau ada hal lain? Tapi kalau sudah realis murni, ya yang dikedepankan udah interest harus ketemu dengan interest. Kalau tidak ya kita kalah telak. Kalau itu terjadi, nilai bahwa akan habis-habisan di demo sama masyarakat Indonesia dong. Iya, kita karena kemudian tentara Indonesia melucuti Hamas yang dianggap sebagai pejuang dalam. Ya kita kemudian menanggalkan value, ya menanggalkan pakem, menanggalkan prinsip Dasar-Sila, menanggalkan keberpihakan kita, komitmen kita ke Palestina merdeka misalnya. Ya, banyak hal yang kita tinggalkan. Makanya harus jelas untuk saya, kalau memang yang mau ditanggalkan
itu hal-hal yang fundamental yang dari tahun 55 sudah berusaha kita jaga, ya interest apa yang baru yang mau kita perjuangkan. Ya, bagi saya kan core interest dari satu negara seperti Indonesia, territorial integrity, sovereignty, ya misalnya state ideology, regime political stability dan ya seterusnya, itu core interestnya. Apakah dengan kita bergabung di Trump Club ini, core interest kita itu akan terjaga minimal sampai Januari 2029. Itu kalau prinsip semua dilanggar, saya nggak usah podcast, saya ikut demo tuh kalau ini Palestina, kita demo kalau itu terjadi itu, karena sepanjang nggak ada resolusi PBB nggak boleh kirim TNI itu menurut saya. Dan satu lagi Mas yang menarik, ISF ini pasti komandannya Amerika ya? Karena begini, saya khawatirnya bisa komandannya IDF. Bisa jadi, tapi karena begini juga, berdasarkan apa yang terjadi di Amerika Serikat pasca Maduro, penangkapan Maduro, Kongres kan protes bahwa kekuatan militer mereka digunakan Trump tanpa persetujuan Kongres. Dan saya nggak yakin kalau misalnya Amerika Serikat juga kekuatan militernya akan setuju dengan presidennya. Apakah itu sanggup mereka lakukan? To say no, yes sir but no sir. Ya, dalam konteks ini. Yang pasti karena di board office-nya negara-negara utama anggota NATO tidak bersedia bergabung, jadi kecil kemungkinan Trump-nya itu akan memakai pasukan NATO. Ya, kemudian Trump kemungkinan memakai pasukan Central Command. Ya. Central Command, ya, Central Command yang memang tanggung jawabnya adalah Middle East. Ya. Tapi Central Command ini sekarang siaga 1 karena ada ketegangan di Iran. Ya, jadi harus diperhatikan juga negosiasi yang sekarang dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran. Kalau negosiasinya berhasil, meredakan itu kesiagaan di Central Command, mungkin bisa dialihkan ke Gaza ya. Tapi kalau ini tidak terjadi, maka harus ada negara lain yang menopang itu. Nah, Indonesia diminta menyiapkan di April kira-kira 800.000, lalu di nanti Juni kira-kira 5.000 sampai 8.000 ya. Negara yang tidak diinginkan oleh misalnya UAE atau Arab Saudi untuk datang ke Gaza itu pasti Turki. Nggak mau. Oh iya, sejarah dia pasti. Mereka nggak mau Turki ada di situ. Karena relasi baru, aliansi baru di Timur Tengah antara Arab Saudi dan Pakistan juga pasti nggak masuk. Ya akan diblok sama UAE. Ya misalnya. Gitu. Mas kan studi tentang militer, keamanan, dan HI. Kita tahu kan pergerakan pasukan harus ada rule of engagement yang pasti, benar nggak Mas? Nah sekarang dalam konteks pengiriman pasukan ke Gaza, rule of engagement yang pasti kan hanya dari Dewan Keamanan PBB, karena rule of engagementnya lebih jelas dan tegas resolusinya. Kalau melalui BOP, kita kirim pasukan ke sana juga, tanpa resolusi PBB dan tanpa rule of engagement peacekeeping yang jelas. Mohon maaf sebelumnya nih, kita mau ngomong kasar aja. Ini hanya mengirim tentara Indonesia mati konyol di Gaza dong Mas, kira-kira gitu. Ya katakanlah opsi A ya, opsi yang paling keras ya. Yang saya selalu mempersiapkan skenario terburuknya. Katakanlah TNI diberangkatkan 5.000 sampai 8.000 menjalankan opsi A, mandatnya di bawah BOP tanpa mandat PBB. Misinya berdampingan dengan pasukan Israel melucuti Hamas, ya kan? Maka rule of engagement-nya menjadi kombatan. Bukan peacekeeper. Ya, bukan peacekeeper, menjadi kombatan dia. Menjadi kombatan, dia kemudian akan melakukan patroli ya untuk melucuti senjata Hamas. Kalau Hamasnya bersedia secara sukarela ya untuk melakukan pelucutan senjata, tugas menjadi gampang. Jadi TNI hanya tinggal membuat waktu-waktu di mana Hamas kemudian akan mengumpulkan senjatanya di satu lokasi, ya nanti kemudian TNI entah memusnahkan atau menggudangkannya dan seterusnya. Tapi kalau Hamasnya menolak, ya maka kemudian tugasnya berubah, ya menjadi patroli untuk mendapatkan senjata-senjata itu secara paksa. Rule of engagement-nya bisa dibuat, tapi ini sudah berubah sama sekali menjadi combat yang bukan selama ini belum pernah kita lakukan. Tapi kalau opsi B yang dikirim sudah jelas bukan non-combat batalion, medical batalion atau rekonstruksi batalion yang senjata cuma terbatas, yang banyak dipenuhi oleh alat berat karena batalion mekanik misalnya yang dilakukan, ya ceasefire sudah terjadi, ya kita bersihkan puing-puing, kita fokus ke kamp pengungsi, kita bantu untuk membangun
rumah sakit darurat, kita bantu untuk menyekolahkan anak-anak. Ya beda ini kalau opsi B. Ini yang dibayangkan sekarang adalah opsi B dengan mandat PBB. Tapi kan ceasefire sendiri dilanggar, masih terjadi bentrok. Oke. Dua, daerah itu kan satu garis yang secara umum sebenarnya walau ada yang berkonflik tingkat tinggi, ada yang hancur, tapi masih wilayah konflik nih. Kerja-kerja peacekeeping segala macam ini kan biasanya dilakukan setelah ceasefire terjadi secara konsisten. Kalau dalam situasi sekarang kan masih situasinya nggak stabil, nggak jelas, sehingga Ya kalau dilihat dari sulit, ceasefire itu sudah tercapai Januari 25 ya. Iya, ya. Jadi sudah 1 tahun. Jadi ceasefire tahap 1 fokusnya adalah pengembalian semua sandera Israel oleh Hamas ya, yang hampir 3.000-an warga Israel ditahan oleh Hamas. Ya. Sebagian besar sudah kembali ya dalam kondisi sudah jenazah. Ya, sudah kembali dalam kondisi sudah jenazah. Mungkin terakhir itu tersisa 2-3 orang. Dikembalikan itu sih, Mas. Ya memang sudah mati, udah 2 tahun ya mereka Dikembalikan disandera. hidup ya. Nah, jadi sekarang mungkin masih ada 2 atau 3 orang yang pihak Hamasnya harus bisa memastikan ya kalau seandainya sudah mati di mana jasadnya dan seterusnya untuk dikembalikan. Ya, nah ini sudah hampir selesai. Nah, ceasefire versi berikutnya adalah tidak ada kelompok bersenjata di Gaza. Kalau tidak ada kelompok bersenjata di Gaza, artinya Hamas. Nah, Hamas harus melucuti senjata. Pilihan Hamas 2, melucuti senjata di Mesir, serahkan kepada otoritas di Mesir, atau kemudian menyerahkannya kepada otoritas Israel. Nah, ini yang tidak kejadian sejak Januari 2025, lalu terjadi mungkin 6 atau 7 kali serangan militer kontak senjata antara Hamas dengan Israel dari Januari 25 sampai hari ini. Gitu. Dan Hamas kan udah menyampaikan juga ke pemerintah Indonesia, jangan datang sini. Anda kalau mau di pinggiran saja, kalau nggak ada bagi pihak yang berkonflik, kan Hamas sudah nyatakan itu tuh, Mas. Ya, bagi Hamas begitu ada pasukan asing yang masuk ke wilayah Gaza, terutama di Rafah, ya itu di kepala mereka sudah dipersepsikan ini akan bekerja untuk melucuti kami. Kami lawan. Itu yang ada di kepala mereka dan ya pasti akan dilawan gitu ya. Itu. Jadi baik Israel dengan Hamas ya kali ini politik internalnya sama-sama dipegang kanan. Ya, Israelnya Netanyahu kanan, ya Hamasnya juga kanan. Jadi satu tokoh Hamas yang bisa diterima baik oleh penduduk Gaza maupun oleh Ramallah itu tidak di Gaza, adanya di Wae, ya, tinggalnya di Wae di sana. Itu diterima oleh Fatah. Tapi ada satu hal, Mas, saya lihat diskusi Mas di beberapa tempat sama beberapa lawan diskusinya. Kok seolah Indonesia masuk BOP bisa membangun brigade sama Trump sama Israel itu kayak gimana sih? Orang kita nggak equal, disuruh A, B, C, D sama Trump aja kita ikut. Bagaimana ikut di dalam katanya strategi politiknya bisa lobby menundukkan Amerika itu gimana? Menurut saya itu sulit sekali itu diterima. Itu yang memang tidak pernah dijelaskan secara detail ya, secara terbuka ke publik baik oleh Istana Kepresidenan, komunikasi Presiden maupun oleh Kemlu ya. Jadi pertemuan-pertemuan yang terjadi baik dengan ormas Islam atau dengan pakar-pakar hubungan internasional atau dengan duta besar senior ya tidak membawa kejelasan itu. Jadi kira-kira kita harus memahami bahwa ini sesuatu yang harus dilakukan oleh Indonesia, oleh Presiden Prabowo karena tidak ada opsi lain. Ya, hanya opsi ini yang sekarang tersedia kalau kita ingin terlibat dalam upaya stabilisasi Gaza. Ya, jadi kata yang saya pakai pun udah hati-hati nih. Jadi bukan perdamaian Gaza, tapi stabilisasi Gaza. Tidak, apalagi two state solution ya. Jadi kalau di sini two state solution, saya mundurin nih perdamaian Gaza. Enggak juga stabilisasi Gaza. Sekarang ini satu-satunya opsi yang tersedia bagi Indonesia untuk ikutan dalam stabilisasi Gaza. Kalau kita tidak masuk BOP, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk Gaza. Gitu. Tapi ya itu, apakah dengan masuk BOP itu keterlibatan kita untuk stabilisasi Gaza itu membuat kita harus menanggalkan beberapa pakem yang sudah kita pegang dari 55. Stabilisasi Gaza sebenarnya bisa dilakukan kalau Indonesia
lebih baik masuk track PBB yang sudah memiliki beberapa kesepakatan ketimbang Ya. masuk BOP, Mas. Kira-kira gitu nggak? Ya, kita Nggak perlu masuk masih BOP, kita ikut tracknya yang masih PBB bisa aja. mendorong di situ ya sebetulnya. Artinya bisa keluar dari BOP, masuk ke track PBB kan? Ya. Nah, upaya ini kan untuk saya sih Trump cenderung konsisten ya. Ya, cenderung konsisten sejak mengusulkan Abraham Accord. Ya. Tapi karena Trump 1 kemudian disela oleh Biden, ya Trump 2, Abraham Accord-nya nggak jalan. Ya, kalau seandainya tanpa BOP kita masuk ke perdamaian saat itu antara Israel dengan Palestina lewat 20 Peace Plan itu Abraham Accord, ya cerita mungkin agak lain ya, tapi entah kenapa Abraham Accord, 20 Peace Plan lalu dilanjutkan dengan Board of Peace ini sekarang. Yaitu jalur yang dipilih oleh Trump, dan dengan jalur seperti itu memang tidak ada opsi lain kalau kita ingin terlibat di Gaza sekarang. Saya melihat Prabowo jadi kayak takut sama Trump ya, Mas. Jadi kayak kalau Prabowo bilang kita antek-antek asing, antek-antek asing ya Prabowo sendiri orang takut sama Trump ikut dalam Board of Peace. Ya nggak Mir ya? Dia ngomongin dirinya sendiri itu. Ya kan nuduh ke masyarakat tuh antek-antek yang demo antek-antek asing. Saya ada pertanyaan lain, mungkin Mas sepanjang yang Mas tahu, karena pengiriman 8.000 ini, apa tanggapan Kementerian Pertahanan? Karena selama ini, ya itu tadi, kita nggak pernah dengan pola itu. Terlebih lagi juga, kita punya pusat misi perdamaian yang ada di Bogor kan. Nah kira-kira apa Mas tahu dari dalam lah Kementerian Pertahanan, sikapnya seperti ini? Ini akan menjadi misi terbesar ya, kalau memang nanti bulan Juni kita harus full deployment ke arah 8.000 ya pasukan. Jadi itu mengirimkan satu divisi Kostrad ya, ke sana. Dan ini belum dengan batalion mekanik, belum dengan batalion medis. Apalagi kalau misalnya benar-benar full deployment, kita juga harus mengamankan Laut Mediterania. Ya, berarti harus ada 1 atau 2 kapal kita yang bersiaga di sana. Ya. Biasanya pengiriman kita lagi-lagi peacekeeper, ceasefire sudah ada, tidak combat ready gitu ya. Ya sekitar nggak sampai 1 batalion lah yang kita kirimkan. Ini pengiriman terbesar yang mau kita lakukan. Ya TNI kalau diminta mempersiapkan itu ya bisa, ya siap-siap saja bisa, tapi ini memang sesuatu yang baru. Tapi yang kemudian menjadi problem sampai sekarang adalah command structure-nya belum tergambar dengan jelas. Ya, kalau hari ini atau saya sudah diminta mengusulkan command structure, saya hanya bisa mengusulkan command structure di bawah PBB. Ya, di mana posisi sekjen, di mana kemudian posisi under secretary for peace mission dan seterusnya bisa dengan mudah digambarkan. Kekuatannya berapa, bintang 3-nya di mana, bintang 1-nya di mana, mudah digambarkan dengan struktur PBB sebagai baret biru. Tapi kalau dengan Board of Peace, saya nggak tahu ya apakah Trump akan mengirim dari Central Command, apakah kemungkinan malah Amerika akan kecil sekali pasukannya, mengandalkan pasukan multinasional yang bernama ISF dan seterusnya, nggak tahu. Kalau misalnya ini pakai PBB, maka sudah jelas markas logistiknya akan ada di Italia. Kalau ini pakai PBB, karena untuk wilayah itu markas di Italia. Tapi kalau tidak memakai BOP, tidak memakai katakanlah memakai BIP, tidak pakai PBB, apakah akan mengandalkan markas logistik terbesar yang dekat situ di Qatar, ya, atau memakai yang di Central Command, ya, yang ada di dekat-dekat Bahrain atau apa? Ya, itu belum tahu, belum jelas ini. Ya, moga-moga kejelasan ini ada dalam 3 hari ke depan. Anggarannya dari mana nih rencana Mas mengirim pasukan? Kalau PBB pasti reimburse ya. Ya, kalau BOP? Ya, kalau PBB kan ya sudah diperkirakan kalau kita mengirimnya 800 sampai 1.000, maka beban per tahunnya kira-kira 80 juta sampai 100 juta dolar gitu. Ya, yang nanti reimburse. Ya, PBB-nya melakukan reimburse. Kalau sampai ke angka 5.000, 8.000, saya nggak tahu menghitungnya gimana. Ya, apakah kita kemudian harus mensupport logistik kita sendiri? Ya, apakah kemudian ya kita bisa mengandalkan dukungan dari tadi markas-markas utama Amerika Serikat di Qatar ya misalnya, atau lebih seru lagi kalau seandainya logistik dari pasukan yang ada di Gaza terutama di Rafah disupport oleh sistem logistiknya Israel. Waduh.
Itu Mas Andi nih. Ya karena kalau kita ngeliat Rafah kan, itu kan satu jalur yang sangat kecil. Ya, satu jalur yang sangat kecil yang kendali kontrolnya dari 2023 sampai sekarang Israel. Jadi Israel yang memutuskan ini dibuka atau dia yang mengendalikan ditutup. di situ. Dan saya nggak yakin ada pasukan stabilisasi di sana lalu Israel menyerahkan kendali Rafah. Nggak yakin saya. Saya tidak bisa membayangkan kita juga punya TNI yang bertugas di perbatasan Mesir dengan Palestina dalam konteks konflik Timur Tengah sampai sekarang masih ada dan juga ada di Libanon. Kalau mereka ketemu dengan pasukan TNI yang ada di BOP, itu kan dua hal yang berbeda itu. Betul. Ya, ya kalau yang di Sinai misalnya, Sinai, itu. Di sana kan tujuannya memastikan demilitarisasi kan. Jadi memastikan Israel tidak masuk, mereka bisa memastikan Mesir berhadapan-hadapan. atau Libanon juga tidak masuk di situ. Daerah itu harus kosong. Mas Andi Wijayanto nih Om Bir dari dulu ngomongnya halus, sopan gitu. Bahasanya Santun lah. Santun gitu. Saya sebenarnya ada pesan itu ke kritik ya. Jadi saya to the point-nya nih Mas, terakhir Mas. Sebenarnya Mas Andi ini kalau pengiriman pasukan tanpa resolusi PBB sebaiknya dihindari. Kira-kira gitu nggak? Sekarang ya, sekarang masih punya waktu ya bagi kita ya dengan negara-negara yang masuk board of peace itu meminta pengiriman pasukan memakai simbol ISF. Lalu ISF-nya harus mendapatkan mandat PBB. eksplisit dari Dewan Keamanan PBB. Kalau nggak ada mandat, jangan dah kira-kira. Ya, karena board of peace bukan satu entitas yang selama ini karena entitas baru ya bukan satu entitas yang normal yang kita pakai untuk terlibat dalam misi-misi perdamaian. Jadi saya waktu acara beberapa hari yang lalu di salah satu TV saya mengatakan berangkatlah sebagai ISF, jangan berangkat sebagai BOP, berangkat sebagai ISF dengan mandat yang jelas dari Dewan Keamanan PBB. Kalau nggak ada mandat yang nggak jelas, mati konyol, Gaza. Ya, nanti panjang itu urusan. Urusannya panjang. Yang tadi kita bicarakan ya, tadi Al-Araf mengatakan ya nanti seperti Tony Blair yang kasusnya nggak kelar-kelar ya sampai sekarang karena keterlibatan di Irak. Kan? Iya betul, betul sekali. Terima kasih Mas Andi. Ini sebenarnya kritis buat Indonesia nih kalau secara lebih jernih membaca ini. Ada prinsip-prinsip yang mungkin akan dilanggar nih kalau barang ini diteruskan oleh Prabowo dan memaksakan pengiriman pasukan tanpa Dewan Keamanan PBB, Om Bir. Berhadapan dengan masyarakat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Palestina, sementara kalau melalui BOP jelas itu akan melawan keinginan kita memerdekakan Palestina, kira-kira gitu ya. Pakem yang kita sudah lakukan. Dan yang kedua adalah buat tentara sendiri, mungkin dia akan menjadi grup yang kalau dikirim ke sana gamang berada dalam situasi tanpa payung. Kalau nggak ada PBB itu, kalau lewat BOP itu artinya kita hanya ngirim pasukan, nggak tahu pegangannya kemana nih kita. Mungkin terakhir Al gimana, jadi Mas? diametral tabrakannya itu dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, ketika pembukaan mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, untuk kita satu penjajahan tersisa di dunia saat ini adalah Israel ke Palestina. Jadi pada saat kemudian kita tidak yakin bahwa Israel akan mendukung two-state solution karena pemerintahan Netanyahu, malah kita kemudian memilih berdampingan untuk bergerak sama penjajah. Itu untuk saya itu yang paling diametral sih itu. Yaitu titik terberat yang harus dijelaskan terutama oleh Kementerian Luar Negeri. Sah itu hukumnya untuk demo, Om Bir. Sah karena melanggar konstitusi ya kan. Sah itu. Bisa di-impeach tuh presiden. Kalau udah untuk gitu. Nggak bisa itu kita dikriminalisasi. Itu kalau di konstitusi Amerika itu namanya high treason. Udah selesai. Selesai itu. Boleh itu hukumnya itu. Makasih Mas Andi itu. Itu menutup yang bagus sekali itu. Memberikan ide cerdas tuh. Akan melanggar konstitusi karena kita menolak penjajahan dan kita mengakui Israel ke Palestina ada penjajahan dan ICC sudah menyebut Netanyahu ada penjahat perang. Jadi nggak ada kompromi di situ. Sehingga pengiriman pasukan ke sana tanpa mandat PBB itu sama saja melanggar dan mengingkari konstitusi kita sendiri, Om Bir. Ini gelasnya memang nggak ada wajah yang riang ya? Memang berapa? Nggak ada, Mas. Saya pengen masang wajah Donald Trump di sini. Samping Netanyahu, cuma belum dibuat-buat.
Silakan. Thank you Mas Andi, sahabat Opini Rakyat. Saya rasa ini diskusi yang menarik, penjelasan yang menarik dari Mas Andi bahwa pengiriman pasukan TNI ke Gaza jangan konyol kalau jangan dilakukan dengan cara yang tidak jelas, jangan dilakukan dengan tanpa melalui PBB, karena kalau itu terjadi sama saja memberikan mandat kosong, memberikan ruang buat militer di sana dalam situasi yang tidak pasti ya Om Bir ya, dan itu berbahaya buat tentara sendiri gitu. Saya rasa ke depan akan menjadi dinamika yang agak rumit di Indonesia, dan kita akan lihat apakah Prabowo akan terus berada dalam bayang-bayang Trump yang akan kemudian membawa kita dalam situasi yang melanggar prinsip-prinsip konstitusional, historis, dan terkait dengan kemerdekaan Palestina. Kalau itu terjadi, tetap dipaksakan pengiriman pasukan tanpa melalui PBB. Saya yakin orator di depan namanya Batara Ibnu Reza karena dia dosen hukum internasional. Saya ikut di belakang aja Om Bir, mereka ditangkap. Sah hukumnya untuk kita turun ke jalan kalau tetap dikirim pasukan tanpa mandat PBB. Terima kasih teman-teman. Penutupnya agak provokasi, tapi harus dilakukan itu Om Bir. Setuju. Terima kasih semuanya. Setuju. Terima kasih.